adik-adik semua, ketemu lagi di Bina Iman Remaja at Home Santa Gabriel. Apa kabar semuanya? Kakak Lucy berharap semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya. Hari ini kita masuk minggu biasa ke-33. Tema Bina Iman hari ini tentang talenta. Sebelumnya, teman-teman, kita memuji Tuhan dan bernyanyi kasih Yesus. Bisa ya? Kita akan bernyanyi bersama-sama sambil bergerak bersama teman-teman dari lingkungan Stella Maris. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kita bersatu dalam doa. Siapkan hati, lipat tangan, sikap doa yang baik, pejamkan mata. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Verlin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya yang pantas kami puji dan kami sembah. Tiada sesuatu yang layak kami berikan kepadamu. Hanya syukur berlimpah atas kebaikan-Mu. Sekarang kami akan memulai kegiatan Bina Iman. Berkati juga teman-teman kami yang belum sempat mengikuti kegiatan Bina Iman karena sakit. Hiburlah mereka agar cepat sembuh lagi. Karena Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang akan dibacakan oleh teman kita Aldin. Sebelumnya, kita bernyanyi lagi ya. Judulnya Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bacaan diambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang baik, dalam bacaan hari ini kembali Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan pengajarannya tentang kerajaan surga kepada para muridnya, bahwa masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuannya. Allah bukan nggak adil ya, baik yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ataupun yang 1 talenta. Masing-masing harus mengembangkannya dan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, dari kisah Injil tersebut, yang menerima 1 talenta, orangnya malas apa rajin? Ya, malas. Dimana orangnya hanya menyimpan di dalam tanah, nggak dikembangin. Nah, teman-teman, talenta itu apa? Ada yang tahu? Talenta dapat diartikan sebagai bakat atau pembawaan sejak lahir. Setiap orang itu talentanya beda-beda. Ada yang punya suara yang merdu, ya, pintar menyanyi. Ada yang punya kaki yang sangat lincah, ia dapat berlari dengan kencang. Ada yang punya tubuh yang gemulai, sehingga ia dapat menari dengan indah. Ada yang pandai merangkai kata-kata, akhirnya ia dapat menjadi pengarang yang hebat. Ada juga tuh yang chef-chef pintar masak, akhirnya ia dapat membuat makanan yang enak. Ada juga yang punya talenta mempunyai nafas yang panjang, sehingga ia menjadi pemain alat musik tiup yang hebat. Ada juga yang mempunyai kemampuan menggambar atau melukis, sehingga ia menjadi pelukis. Ada juga tuh yang bisa memainkan peran yang di televisi itu, akhirnya menjadi aktor atau aktris yang hebat. Ada juga yang bisa mengajar, pintar mengajar, ia dapat menjadi guru yang menarik. Nah, apakah adik-adik atau teman-teman di sini sudah tahu bakatnya? Bakat harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, kemampuannya nggak akan bertambah atau bisa menjadi hilang. Nah, dalam bacaan hari ini, Tuhan yang memberikan talenta itu memuji hambanya yang mendapat 5, terus memuji hambanya yang mendapatkan 2, karena hamba-hamba itu bisa mengembangkan talenta yang mereka terima hingga mendatangkan hasil yang berlipat. Nah, sedangkan talenta yang 1 dia sembunyikan. Nah, teman-teman, yuk kita diajak menjadi hamba yang diberi 5 talenta, yang diberi 2 talenta, agar kita dapat mengembangkan bakat. Kita harus apa? Harus rajin berlatih, harus rajin belajar, agar bakat-bakat yang kita diberikan sama Tuhan bisa semakin berkembang dan bertambah. Gak usah takut untuk terus belajar, agar bakat-bakatnya teman-teman bisa muncul semuanya. Nah, berani mencoba sesuatu yang baru dan berusaha agar dapat menggali bakat yang mungkin terpendam. Agar makin hari kemampuan teman-teman makin bertambah, jangan takut untuk belajar hal yang baru. Bisa saja ternyata bakatmu ada di situ.
Nah, berani mencoba sesuatu yang baru yang sama dengan berusaha menggali bakat yang mungkin terpendam. Oke teman-teman, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup oleh Damai dan dilanjutkan lagu Kasih Yesus. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan. Tuhan memberkati. Mari teman-teman kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu atas kemampuan dan talenta yang boleh aku pakai dalam hidupku. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena kemampuanku ini aku bisa berbuat sesuatu yang positif bagi diriku dan sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.